domestikasi atau belum gitu ya. Nah, ini kalau di US ya, di Amerika Serikat, di United States pada tahun 1940, ikan dipisahkan dari kategori tersebut pada saat berdirinya the US Fish and Wildlife Service. Ini karena apa? Karena memang pengelolaannya beda. Ya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam proses pengelolaannya itu beda banget. Yang satunya sifatnya terestrial, yang satunya sifatnya akuatik, makanya dibedakan. Gitu, ya. Dan itu memang sangat berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan jenisnya pun berbeda. Tapi tetap berada di departemen yang sama ya. Cuma nanti di departemennya sama, tapi divisinya beda ya. Dan kalau di Amerika itu dulu juga dibedakan, nggak cuma wildlife aja ya, tapi dibedakan wildlife itu dibagi menjadi dua lagi gitu ya. Ada yang namanya game ya, ada yang namanya game spesies, ada yang non game spesies ya. Kalau yang game spesies itu jenis yang diperbolehkan atau digunakan untuk kegiatan perburuan. Jadi berburu itu kalau di US diatur. Nah, cuma di US, di Eropa itu diatur. Karena budaya berburu kan sebenarnya yang untuk leisure itu, budaya berburu yang untuk kesenangan itu kan awalnya dari Eropa ya, dari bangsawan-bangsawan Eropa. Sedangkan kalau yang indigenous tribe ya, atau suku yang lokal itu, Indian itu bukan untuk kesenangan, tapi berburu itu adalah untuk penghidupan. Ya. Beda. Makanya ada aturan mainnya gitu karena untuk kesenangan. Nah itu yang game CS itu adalah jenis-jenis yang untuk diburu. Contohnya apa saja game spesies itu dari warga rusa ya. Itu terus pokoknya ungulit ya, semua ungulit itu dimasukkan sebagai game spesies. Nah yang bukan game spesies itu biasanya adalah jenis-jenis yang ukurannya kecil ya, seperti tupai ya, pengerat, roden-roden itu tidak masuk di mana sebagai game management itu yang di Amerika. Tapi kalau beberapa roden, kalau yang di Eropa masih dimasukkan. Salah satunya yang terkenal itu kan kelinci ya. Kelinci itu masuk di dalam daftar game sama beaver. Beaver itu berang-berang karena kualitas kulitnya itu bagus ya. Kulitnya beaver itu untuk buat apa saja kulitnya itu bisa untuk mantel, juga bisa untuk topi. Makanya topi-topi yang harganya mahal itu biasanya terbuat dari beaver ya, dari berang-berang. Oke, selanjutnya adalah definisi pengolahan satwa liar. Di sini di bukunya Bolen dan Robinson, ini di satwa liar, di lab satwa ada ya bukunya ya, nanti Anda bisa cek di online juga ada yang menawarkan gratis ya. Tapi nggak tahu legal atau enggak. Itu Bolen dan Robinson ini mendefinisikan pengolahan satwa liar ini sebagai aplikasi dari pengetahuan ekologi terhadap populasi satwa liar dan vegetasi yang berasosiasi terhadap satwa liar tersebut, sehingga terjadi keseimbangan pemenuhan kebutuhan populasi satwa liar dengan kebutuhan manusia. Ini. Jadi semua kata yang ada kata pengelolaan itu pasti ujung-ujungnya adalah untuk kebutuhan, untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Ujung-ujungnya apapun itu ya. Misalkan sekarang pengelolaan karbon itu juga ujung-ujungnya nanti untuk kepentingan kebutuhan manusia. Walaupun nanti pengelolaan karbon itu isunya adalah untuk men-tackle isu climate change kayak gitu ya. Tapi lagi dan lagi climate change-nya itu juga untuk dari sisi perspektif kebutuhan manusia juga gitu ya. Karena dampak dari climate change itu tidak sederhana ya. Itu tidak sederhana, itu sudah merubah ekosistem di muka bumi ini gitu. Itu climate change itu. Banyak jenis-jenis yang awalnya bisa tinggal di dataran rendah, tapi karena peningkatan suhu maka dia harus naik ke dataran yang lebih tinggi supaya untuk mendapatkan suhu yang lebih dingin gitu. Semakin panas semakin naik lagi ke atas sehingga luasannya semakin kecil. Karena apa? Karena gunung itu ya, daerah-daerah berbukit itu biasanya semakin ke atas itu permukaannya semakin sempit gitu ya.
apalagi yang paling puncak gitu. Paling puncak itu pasti paling sempit. Kecuali gunungnya terbalik ya. Tapi nggak ada gunung yang terbalik. Nah, dimensi pengelolaan satwa liar. Dimensi di sini pengelolaan satwa liarnya ada dua, yaitu knowledge ya, itu pengetahuan, dan art. Ya. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok butuh knowledge? Karena untuk melakukan pengelolaan satwa liar yang baik itu membutuhkan ilmu-ilmu dasar, ya. Ilmu-ilmu dasar dan ilmu-ilmu terapan. Ilmu dasar contohnya ilmu biologi, geografi, matematik ya, bahkan ada fisika juga, hidrologi, macam-macam lah ya, dan lain sebagainya. Dan juga ilmu terapan applied ekologi, pemetaan, namanya spatial modeling dan lain sebagainya. Ini macam-macam. Nah, selain knowledge itu juga membutuhkan art, seni, karena masing-masing lokasi pengolahan satwa liar itu memiliki isu sendiri-sendiri ya. Masalahnya itu beda antara lokasi satu dengan lokasi yang lainnya. Itu berbeda. Sebagai contoh, kalau pengelolaan satwa liar yang ada di Jawa, kemungkinan besar sebagian besar masyarakatnya ini sudah berilmu gitu ya, sudah berilmu. Nah, kemudian selain berilmu, mereka juga lebih mudah memahami pentingnya konservasi gitu kan. Nah, itu tentu saja pendekatan karena udah berilmu, dia literasinya udah tinggi ya. Itu biasanya yang masalahnya itu malah masalah hukum biasanya yang bermasalah itu kan. Makanya harus kental harus kental di kebijakannya gitu ya. Harus kental di arah kebijakannya. Artinya ahli hukum, ahli sosial itu harus masuk ke dalamnya. Nah, beda lagi dengan lokasi-lokasi yang tekanan penduduknya rendah di luar Jawa, jauh dari masyarakat gitu kan. Jauh dari masyarakat gitu ya. Jauh dari masyarakat tapi datanya tidak ada ya. Ilmu masyarakatnya jauh dan dia juga masih hidupnya itu masih sederhana, subsisten. Subsisten itu artinya dia memenuhi kebutuhannya itu dari alam ya. Belum mengenal ekonomi pasar, belum mengenal teknologi yang cukup tinggi. Nah, ini untuk pengelolaannya kemungkinan besar yang paling dibutuhkan itu adalah informasi mengenai ekologi jenis-jenis yang dikelola. Nah, ini tentu saja nanti awal-awal ketika pengelolaan tentu saja yang paling penting yang menjadi yang harus didahulukan ini adalah informasi mengenai ekologinya ya. Ekologi biologinya lokasi jenis yang dikelola. Nah, ini kemampuan dalam meramu ya, membuat komposisi tim untuk melakukan pengelolaan supaya efektif dan efisien dan juga bisa meraih tujuan pengelolaan dengan baik. Ini tentu saja ini membutuhkan seni. Nah, dalam memadukan ilmu yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Itu ya. Nah, inti pengelolaan satwa liar. Nah, kalau dari pengelolaan satwa liar itu inti dari satwa liar ini adalah manipulasi atau konservasi populasi satwa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini artinya manipulatif ya, intinya itu ya. Nah, pengelolaan satwa liar dapat didefinisikan sebagai pengelolaan terhadap populasi satwa liar dalam konteks ekosistem. Artinya kita tidak hanya memperhatikan dari satwa liar atau jenis-jenis yang ingin kita kelola saja, tapi juga bagaimana kita menempatkan jenis satwa liar itu sebagai salah satu komponen dalam ekosistem. Ya, ini penting. Makanya ilmu ekologi itu merupakan salah satu syarat ya, syarat penguasaan ilmu ekologi itu salah satu syarat yang penting yang harus dimiliki oleh setiap manajer satwa liar ya, manajer pengelolaan satwa liar. Nah, tugas terpenting dalam pengelolaan adalah memilih tujuan yang benar ya, dan memiliki cukup pengetahuan mengenai satwa dan habitatnya untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut. Ini salah satu contohnya ya, ini jenis pengelolaan satwa liar. Jenis pengelolaan satwa liar ini
dapat berupa tindakan manipulatif atau penjagaan. Manipulatif itu bagaimana? Manipulatif itu dengan cara memanipulasi habitatnya sesuai dengan kebutuhan jenis yang dikelola. Ini tadi ya contohnya seperti ini ya, menggunakan sepatu bekas untuk membuat apa namanya rumah burung ya, rumah burung. Ini tapi ini hanya bisa dilakukan di daerah temperate ini seperti ini ya, di daerah dingin lah, subtropis atau tropis. Karena apa? Karena suhu di daerah subtropis atau tropis itu sangat ekstrim perbedaannya antara pada saat musim dingin dan musim panas gitu. Pada saat musim dingin ini kan ekstrim ya biasanya ya. Itu survivability jenis-jenis yang ada di sana itu sangat tergantung pada kemampuan mereka dalam apa? Dalam apa namanya? Dalam mengelola metabolisme tubuh mereka ya untuk beradaptasi dengan suhu yang ekstrim tersebut ya. Makanya dengan adanya sarang buatan seperti ini membantu mereka ya, apalagi ini kan sepatunya ini ada lapisan spongnya ya, ada lapisan sponnya, ini tentu saja bisa menjadi insulasi yang baik ya, menjadi insulasi yang baik untuk menahan suhu yang ekstrim. Nah, ini yang bersifat manipulatif, contohnya termasuk di dalam ini ya, foto ini. Di dalam foto ini Anda bisa lihat ini adalah waterfall. Dia adalah tikus air ya, tikus air yang dia biasanya hidup di sepadan sungai atau sepadan parit gitu ya. Ini merupakan salah satu jenis terancam punah ya, yang saat ini menjadi perhatian ahli konservasi di dunia ya. Ini jenis ini kenapa kok rentan kepunahan? Ini karena sifat ekologinya yang seperti itu. Yang pertama, dia sangat tergantung pada lokasi yang dekat dengan sumber air. Nah, ketika sumber airnya ini mengalami polusi gitu ya, entah itu polusi karena herbisida, pestisida gitu, ataupun polusi yang lain, ini tentu saja berdampak buruk ya, berdampak negatif terhadap spesies tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini karena mereka itu tinggalnya di lubang-lubang dan kemudian daerah di sekitar sungai itu kan biasanya tanahnya lunak ya. Ini sangat mudah, mereka itu sangat mudah ditangkap oleh predator alami mereka, yaitu salah satunya adalah predator alami mereka itu salah satunya adalah kayak musang merah ya, red fox itu, dan juga jakal dan lain sebagainya ya. Dengan cara menggali lubang tersebut. Makanya untuk bisa mengamankan mereka ya, supaya tidak mudah untuk diserang predator, makanya si pengelola pengelola membuatkan sarang buatan yang memiliki karakteristik dengan sarang alami mereka, yaitu yang terbuat dari tanah ya, tapi juga mengamankan mereka dari serangan predator, yaitu dengan menggunakan gerabah ya. Jadi ini tidak menggunakan PVC, menggunakan kaca, tapi menggunakan gerabah. Karena dengan menggunakan gerabah ini dapat menjadi dapat mempertahankan suhu dan kelembapan ini menyerupai tanah ya. Jadi secara iklim mikro ini masih tetap mendukung kehidupan jenis tersebut. Terus selanjutnya manipulatif yang lain yaitu pengelolaan manipulatif melakukan perlakuan terhadap suatu populasi baik dengan mengubah jumlah individu secara langsung. Ini yang disebut dengan manipulasi langsung ya, itu melakukan kegiatan untuk mengatur jumlah populasi secara langsung, yaitu dengan melakukan penambahan atau pengurangan populasi secara langsung. Penambahan itu dengan suplemen, kalau pengurangan dengan cooling ya, pembunuhan populasi langsung, atau juga dengan manipulasi tidak langsung yaitu dengan cara apa? Pengelolaan manipulatif yang dilakukan dengan cara memanipulasi faktor-faktor habitat yang penting bagi populasi tersebut, seperti persediaan pakan, habitat, ya, kepadatan predator atau penyakit ya. Ini salah satu, kalau di dalam gambar ini adalah salah satu contoh manipulasi tidak langsung yang dilakukan oleh pengelola
Taman Nasional Bali Barat ya. Ini curik Bali ya, curik Bali curik Bali ini merupakan salah satu jenis yang beberapa tahun yang lalu itu punah di alam ya. Nah, kemudian oleh pengelola ini bekerjasama dengan penangkar jalak Bali ya. Dengan penangkar jalak Bali ini kemudian melakukan suplemen populasi ke lapangan, yaitu dengan cara apa? Dengan cara pelepas liaran. Nah, karena apa namanya jenis-jenis yang ada di jenis-jenis yang penangkaran itu biasanya ini ya tinggalnya di kandang ya, salah satunya. Makanya dibuatkan ini rumahan seperti ini ya, rumah sarang burung seperti ini, supaya mereka tetap beradaptasi ya, mereka bisa kawin, mereka bisa bereproduksi, apa namanya, tapi apa namanya reproduksinya itu nanti secara alami gitu ya, tidak dipasang-pasangkan. Nah, seperti ini, seperti yang kasus yang ada di gambar ini. Nah, dan saat ini ternyata dengan upaya tersebut populasi jalak Bali itu sampai saat ini sudah mengalami kenaikan. Artinya apa? Artinya pelakuannya berhasil ya. Nah, ini kalau di apa namanya manipulasi tidak langsung yang lainnya seperti ini misalkan. Ini adalah sarang-sarang untuk tawon dan lebah. Tawon dan lebah. Tawon dan lebah itu berbeda ya. Kalau lebah itu dia perutnya lurus ya. Kalau tawon itu perutnya itu mirip dengan Vespa. Makanya disebut dengan Vespoid ya. Itu untuk tawon. Kalau lebah itu bulat itu kayak lebah madu gitu ya. Makanya saya nganu kan lebah madu sama tawon madu itu beda ya. Kalau tawon madu itu lanceng, kalau lebah madu itu yang biasa untuk apa menghasilkan madu itu. Nah, ini adalah jenis apa namanya sarang burung buatan. Sarang burung buatan ini ternyata berbeda untuk jenis tertentu, ini membutuhkan desain tertentu. Jadi desain-desain yang Anda lihat ini di sini ini udah melalui proses penelitian yang panjang ya, tidak terus karena wangsit itu ya enggak gitu. Itu disesuaikan dengan ekologinya jenis tersebut, ekologi perilakunya ya. Dia seperti apa ekologinya, kemudian dibuatkan sarang yang sesuai dengan ekologinya. Gitu. Nah, ini yang selain itu juga termasuk penyediaan air seperti ini juga masuk ke manipulasi tidak langsung ya. Ini salah satu contoh juga ini yang ada di Taman Nasional Alas Purwo. Ini seperti ini. Ini ada ajak, ada macam-macam. Nah, pengelolaan manipulasi sesuai dilakukan ketika suatu populasi akan dipanen, ya. Atau ketika populasi memiliki kepadatan individu rendah, atau ketika kepadatan individunya meningkat drastis menuju level yang tidak diinginkan. Makanya harus dilakukan tindakan pengelolaan populasi seperti ini ya. Nah, jadi ada namanya open season ya. Open season ini adalah apa namanya masa ketika warga atau pemburu itu diperbolehkan, biasanya orang-orang yang memiliki lisensi ya, memiliki SIM ya, surat izin memburu. Nah, ini apa namanya untuk boleh melakukan perburuan. Kalau tidak punya izin melakukan perburuan itu biasanya dianggap ilegal ya. Nah, ini contohnya apa namanya, karena ini kenaikan populasi rusa yang ada di Scotland ya, yang diakibatkan karena absennya predator alami mereka yaitu serigala. Karena serigala dulu kan dianggap satwa yang macam-macam lah, serigala dianggap buruk lah ya. Pertama dianggap jenis yang apa namanya sadis ya. Terus kemudian dianggap merugikan karena hama. Terus ketiga dianggap secara religius dianggap salah satu binatang yang bisa menyebarkan sihir, perantara sihir itu kan nggak ada ya, anjing apa serigala. Terus dianggap serigala jadi-jadian misalkan. Werewolf itu ya, werewolf dan lain sebagainya. Bahkan kita itu dari kecil udah dipropaganda ya, kita mendapatkan propaganda bahwa serigala itu buruk gitu, dengan
dengan filmnya itu The Red Riding Hood itu ya. The Red Riding Hood itu kan salah satu apa namanya propaganda yang menyatakan bahwa serigala itu jahat gitu kan. Ini karena absennya makin lama ternyata apa dari tahun ke tahun makin meningkat. Bayangkan aja di Scotland ada 400.000 individu gitu kan. Terus gimana masalah ini kan karena peningkatannya seperti ini dampaknya apakah baik atau buruk gitu kan. Kalau orang yang aktif di perburuan kan menganggap bahwa ini akan memberikan dampak yang baik karena apa? Karena akan memberikan ini stok apa namanya living stock satwa buruan yang banyak. Tapi kan kenyataannya kan tidak semua pemburu itu benar-benar berburu untuk kehidupan mereka dan berburu dengan apa namanya berburu dengan konsisten ya. Kadang mereka itu berburu hanya untuk ini aja untuk seneng-seneng gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya kemampuan manusia dalam mengurangi jumlah populasinya ini lebih rendah dibandingkan tingkat reproduksinya. Terus akhirnya masalahnya jadi kayak gini. Ini adalah jadi rusa ini memiliki kebiasaan ya. Si rusa ini memiliki kebiasaan untuk menggesek-gesekkan tanduknya di batang pohon ya, untuk menandai teritorinya salah satunya gitu. Kalau untuk anjing, kucing gitu ya yang untuk apa namanya untuk karnivor itu ya, itu kan biasanya menandai teritorinya dengan air kencing ya. Nah ini kalau rusa berbeda tapi dengan cara seperti itu. Nah ini kan parah ini. Nah, padahal kalau misalkan ini dibiarkan ya, ketika ada suatu pohon yang kemudian digesek-gesek ranggah kemudian terluka batangnya gitu, itu kan berarti kambiumnya keluar. Padahal kambium itu kan banyak mengandung gula. Ketika ada gula yang terekspos itu pasti ada jenis-jenis serangga yang seneng gitu kan. Akhirnya mudah terkena serangan hama. Terus yang kedua, kalau terluka itu biasanya kalau ada hal-hal yang banyak mengandung gula itu yang datang adalah jamur gitu kan. Nah akhirnya lama-lama merana dan akhirnya mati. Nah ini adalah jadwalnya ya, closed session, control dan skema kontrol ya untuk jenis-jenis rusa yang ada di Skotlandia. Nah ini udah ada ininya, sudah ada udah ada jadwalnya. Ini close season itu artinya apa? Jadwal rusa itu tidak boleh diburu. Kalau boleh itu namanya open season. Ya. Di sini macam-macam. Ini artinya misalkan rusa merah ya, red deer, sikadir, dan hibridnya ini tidak boleh diburu antara 21 Oktober sampai 30 Juni. Ya. Biasanya masa-masa seperti ini, masa-masa tidak diperbolehkan itu adalah masa-masa bunting ya, masa-masa kawin dan masa-masa bunting itu memang tidak diperbolehkan. Tapi setelah itu nanti biasanya ada proses. Nah ini bahkan untuk melindungi kawasan hutannya itu bahkan yang paling ekstrim itu dibuat pagar ya, sampai dibuat pagar supaya tidak merugikan. Ini udah costly, ini adalah costly ya. Makanya sebenarnya salah satu pentingnya kita mempertahankan biodiversity itu adalah salah satunya itu adalah untuk mengautomatisasi jasa lingkungan seperti ini. Nah, coba kalau serigala itu masih ada, ini paling pemagaran ini tidak dibutuhkan ya. Pemagaran seperti ini tidak dibutuhkan dan ini tidak akan terjadi. Nah, jadi manusia itu kan baru sadar itu ketika sudah merasa dirugikan. Tapi kalau sebelum dirugikan ya wes terus gitu kan melakukan kerusakannya. Nah ini menjadi masalah. Ini salah satu contoh yang real ya. Ini tidak hanya di Scotland ya, di Jerman. Ini hampir di Eropa terjadi hampir semuanya sama ya. Di lokasi-lokasi yang memiliki rusa. Di Selandia Baru pun juga ada. Tapi kan Selandia Baru itu kan salah satu pulau yang sebenarnya tidak ada mammal besar gitu kan. Cuma kan para kolonis itu waktu datang ke Selandia Baru itu kan mereka juga membawa jenis-jenis satwa yang mereka gunakan untuk perburuan, salah satunya rusa. Ini juga kerusakan ya, kerusakan. Yang pertama adalah pengelolaan yang bersifat
penjagaan. Di tatapannya leopardnya ini kayak kucing biasa. Nah, pengelolaan yang bersifat penjagaan, ya, bahasanya bersifat penjagaan itu disebut dengan custodial ya, tulisannya custodial, ya. Artinya dia di custody itu kan kayak di sel gitu ya, kayak ditahan. Gitu. Karena memang lokasinya itu kayak dipagari gitu kan, dengan peraturan namanya, tidak terus dipagari dengan pagar beneran, tapi dipagari dengan peraturannya. Tujuan utamanya itu sebenarnya untuk meminimalisir pengaruh luar atau eksternal ya terhadap populasi dan habitat satwa yang dikelola. Nah, ini yang di tempat kita, kalau dari sisi jenis-jenis kawasan konservasi, ini yang bersifat kustodial ini adalah cagar alam dan suaka marga satwa. Nah, ini sifatnya kustodial ya. Nah, pengolahan ini tidak ditujukan pada menstabilkan sistem, tetapi membiarkan proses ekologi berlangsung secara bebas sehingga membentuk dinamika di dalam sistem tersebut. Makanya jenis-jenis lokasi-lokasi idealnya lokasi-lokasi yang digunakan yang sifatnya kustodial, yang sifatnya untuk preservasi ya, lebih karena pengawetan. Ini biasanya statusnya itu cagar alam atau suaka marga satwa. Dan umumnya yang idealnya itu masih tidak banyak gangguan. Gitu. Tapi gimana ini kok di SM Sermo dan SM Lalian kok gangguannya 50% lebih. Gitu. Itu gimana? Nah, itu berarti kan tidak ideal. Berarti harus ada pengelolaan, artinya harus ada manipulasi ya. Ada berbuatnya manipulasi. Nah, itu dengan perbaikan habitat ya, atau perbaikan hal-hal yang lainnya yang sifatnya untuk membantu pengelola untuk mencapai tujuan pengelolaan sesuai dengan statusnya. Nah, ini salah satu contohnya adalah di Kongo ya. Kongo di sini kita lihat ini adalah silverback mountain gorilla. Ya. Ini merupakan salah satu jenis yang terancam punah, endangered species, yang rangernya ini sampai dia tuh harus menungguin kelompoknya untuk memastikan bahwa tidak ada pemburu yang berani untuk berburu gorila. Karena apa? Karena di Kongo itu meskipun jumlah sangat drastis, namun perburuannya ambil proteinnya sebagai sumber protein itu masih terjadi sampai saat ini. Dan ini NGO internasional, para ahli konservasi internasional melakukan advokasi di sana ya untuk bagaimana memberikan pemecahan masalah kepada gorila dan masyarakat yang ada di sekitarnya, yaitu dengan cara apa? Tidak hanya dengan cara melarang masyarakat untuk berburu saja, tapi bagaimana masyarakat ini dapat menerima keuntungan gitu ya dari program tersebut, yaitu dengan cara wildlife ecotourism, dengan cara ekowisata gitu. Dan ternyata pendapatan yang diperoleh dari sektor ekowisata minat khusus ini sangat besar banget untuk konten gorila ini, karena tidak ada di tempat lain gitu ya wisata yang seperti ini. Nah, ini yang mana hasilnya itu digunakan untuk mensupport program-program konservasi yang ada di Taman Nasional yang menjadi habitatnya gorila tersebut ya. Termasuk salah satunya untuk beli maskernya masnya rangernya ini ya, ini dari dana konservasi ini. Untuk beli topinya, untuk membeli HT-nya ya kan. Itu bahkan lambangnya lihat itu dalam seragamnya itu kan. Itu. Jadi artinya karena apa? Yang namanya konservasi itu memang butuh dana ya. Butuh dana. Kita tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya kegiatan konservasi itu benar-benar membutuhkan dana yang sangat besar. Karena apa? Karena produk yang dihasilkan itu tidak terlihat secara nyata yang bernama jasa lingkungan. Termasuk untuk wisata itu kan kesenangan ya. Itu menjual kesenangan gitu kan. Itu kan nggak ketahuan. Karena hasilnya itu kan baru dilihat oleh orang yang melakukan kegiatan tersebut. Ini salah satunya ini safari ya. Ini safari eksklusif di mana para wisatawan ini diajak berkeliling kawasan ini sambil melakukan patroli. Jadi
pas rangernya melakukan patroli keliling kawasan, ada orang yang diikutkan di situ. Dan ini mahal banget ya untuk kayak gini. Ya. Bahkan saat ini di Baluran sudah ada seperti ini juga. Ada pengelola yang dia ada MOU ya, ada perjanjian kerjasama dengan pengelola untuk melakukan safari ya, untuk melakukan safari di sana. Nah, nanti ada kerjasama sebagian dari penghasilan dari safari tersebut untuk kepentingan konservasi. Nah, ini seperti ini ya. Ini bahkan terkadang untuk di Afrika, untuk di lokasi-lokasi tertentu, airnya ini harus beli ya, harus diadakan dari tempat lain. Jadi pakai tangki air, ya pakai tangki air dibawa, airnya dibawa pakai tangki air, kemudian ditaruh di titik-titik yang dijadikan tempat minum satwa. Ini respon unit ini yang ada di Tegalyoso ya. Penting. Beberapa hal yang penting ya yang harus dilakukan sebelum memutuskan jenis pengelolaan. Sebenarnya jenis pengelolaan yang mana yang harus kita lakukan? Apakah yang sifatnya manipulatif atau yang penjagaan? Itu yang pertama, hal yang pertama yang harus kita lakukan ya sebelum memilih sebenarnya jenis pengelolaan mana yang paling tepat, itu adalah melakukan identifikasi permasalahan dengan benar. Sebenarnya permasalahannya yang ada di lokasi itu apa sebenarnya gitu ya. Kalau sudah teridentifikasi, misalkan tadi masalah perburuan gorila karena kemiskinan gitu kan. Oh itu. Terus yang kedua yang tentu saja setelah tahu masalahnya ya, diagnosa masalahnya udah ada, merumuskan tujuan gitu. Merumuskan tujuan pengelolaan yang ditujukan sebagai solusi permasalahan tadi. Misalkan yang tadi kan yang kita bahas tadi perburuan. Oh ini berarti mereka itu berburu karena penghasilan yang cukup, sehingga mereka itu harus berburu yang mana hasilnya itu untuk dimakan dan juga untuk dijual dagingnya. Nah kemudian, ini berarti solusinya, berarti tujuannya itu harus menurunkan angka perburuan, tujuan utamanya ya, menurunkan atau menghilangkan kegiatan perburuan. Nah terus gimana caranya gitu kan? Caranya dibuatlah kriteria. Caranya dilakukan beberapa kegiatan. Misalkan yang pertama adalah penjaga patroli rutin. Selain dijaga, berarti dijaga secara internal di lokasinya. Ini juga harus dipagari juga pagar yang tidak terlihat, yaitu pagar ekonomi gitu kan, pagar finansial. Bagaimana caranya? Yaitu dibuatlah program ekowisata yang bisa mendukung kegiatan konservasi gorila. Jadi ekowisata minat khusus. Terus nanti masyarakat diuntungkan dari apa dong? Tetap aja nanti kalau cuma dikelola seperti itu, masyarakat nggak dapat apa-apa. Nanti masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan ekowisatanya. Bisa sebagai porternya, bisa sebagai guide-nya gitu kan ya. Dan juga bisa menyediakan homestay yang ada di sekitar kawasan gitu kan. Terus selain itu itu untuk ekonominya gitu kan. Nah dibantu juga selain itu untuk mencari alternatif livelihood gitu kan, livelihood yang sustainable. Misalkan ditingkatkan keterampilannya untuk apa, misalkan untuk karena awalnya di situ banyak masyarakatnya subsisten berburu meramu, coba dibuat sekarang di masyarakat yang bisa melakukan agriculture gitu ya, diajari membuat agriculture. Nah, ini kan tidak punya sawah karena hutan kok, gimana caranya? Nah kan sekarang banyak teknologi ya, misalkan ada hidroponik dan lain sebagainya ya, hidroponik, aquaponik, verticulture dan lain sebagainya. Yang mana itu nanti untuk meningkatkan perekonomian masyarakat gitu kan. Nah terus gimana setelah itu? Apakah dengan menghasilkan produk itu sudah selesai? Ya belum gitu kan. Karena ketika punya produk nggak bisa jual kan sama aja, produknya nggak mangkrak gitu kan. Artinya pemerintah itu juga harus ikut campur tangan dengan cara membuatkan supply chain-nya ya. Oke, supply chain udah jadi, uangnya udah dapat. Nah tapi kan masyarakat tuh kalau punya duit dari awalnya tidak tahu mengenai ekonomi, terus tahu ekonomi, nah itu nanti jadi konsumtif dong. Nah akhirnya harus ditingkatkan lagi pemikiran masyarakatnya dengan apa? Dengan cara dengan cara memberikan pendidikan mengenai investasi kan, seperti itu dan seterusnya sehingga
angka perburuan itu menjadi berkurang. Jadi yang namanya kriteria indikator kesuksesannya kan itu tadi perburuan berkurang atau hilang sama sekali. Kriterianya kan banyak, melakukan kegiatan A 1, 2, 3, 4, 5 tadi yang sudah disebutkan. Nah, ini adalah salah satu kesalahannya. Ini kesalahan dalam mengidentifikasi permasalahan. Kesalahan dalam mengidentifikasi masalah ini akan berakibat fatal ya. Karena apa? Salah dalam diagnosis itu pasti akan menyebabkan kesalahan dalam apa? Melakukan perlakuan dalam perumusan tujuannya ini. Nah, misalkan kayak kita ke dokter itu demam nih, demam, wah katanya wah ini nganu nih demamnya ini demam tipes saja ini tipes gitu kan. Tipes disebabkan oleh tipes gitu. Tipes itu kan berarti kan karena parasit ya, karena tipoid itu ya. Itu terus kemudian diberikan apa namanya kemudian diberi antibiotik. Padahal ternyata bukan gitu kan. Padahal itu bukan karena nganu tapi kemungkinan karena infeksi gitu kan. Nah, itu akhirnya dosisnya salah akhirnya malah orangnya nggak sakitnya nggak tambah baik malah tambah buruk ya karena salah diagnosis. Sama juga terjadi ketika di dalam pengelolaan itu melakukan diagnosis yang salah. Ini salah satunya contohnya ini yang terjadi di Jarkan Forest Area nih. Ini mereka apa namanya ini menurut ahli ini mengatakan bahwa terjadinya empty forest itu maksudnya itu hutannya ada ya, hutannya ada tapi binatangnya nggak ada ya, atau binatangnya sangat sedikit gitu, sampai terlihat berkesan seperti empty forest. Ini terjadi karena adanya pengelolaan yang salah. Dan selain pengelolaan yang salah juga karena karena terjadinya pertambangan ilegal ya. Pertambangan yang tanpa izin. Kalau bahasanya Indonesia itu terjadinya penambangan tanpa izin. Penambangan tanpa izin. Nah, ini ternyata mengalami banyak penurunan ya dari tahun ke tahun. Ini karena kesalahan dalam pengelolaan. Makanya hati-hati ya ini. Ini juga yang sama ini terjadi di Amerika ya, yang mana ini juga termasuk kesalahan pengelolaan juga, yang dulunya serigala dianggap sebagai pesaing. Sebenarnya nggak cuma di Amerika ya, di Eropa tadi juga sama ya. Ini semua diburu ya karena tadi propaganda yang salah ya. Semua serigala yang ada dibunuh semua. Akhirnya serigalanya hilang, nggak ada yang bisa mengendalikan populasi jenis mangsanya. Akhirnya bermasalah sampai saat ini. Ini di Jerman aja yang negara maju yang bisa buat berbagai macam alat canggih, punya mobil yang bagus-bagus semua, bagus-bagus. Ini aja belum bisa menangani masalah rusa sampai saat ini, rusa dan babi ya misalnya. Nah, tujuan pengelolaan satwa liar. Ini sebuah populasi satwa liar dapat dikelola melalui 4 cara. Jadi 4 cara. Gampang ini ingatnya banyak, gampang banget. Yang pertama membuatnya meningkat, yang kedua membuatnya menurun, yang ketiga memanennya untuk berlanjutan hasil, dan yang keempat membiarkannya begitu saja dengan tetap mengawasinya. Jadi membuatnya meningkat ketika Ketika jumlahnya sedikit, membuatnya menurun ketika jumlahnya terlalu banyak, memanennya untuk hasil berkelanjutan ya, ini ketika memang tujuannya adalah untuk sustainable yield ya. Terus kemudian membiarkannya begitu saja dengan tetap mengawasinya ini ketika ada di lokasi cagar alam ataupun bahkan marga satwa. 3 keputusan yang dibutuhkan dalam pengelolaan. Yang pertama, tujuan pengelolaannya apa ya. Yang kedua, pilihan pengelolaan itu yang sesuai itu apa. Terus kemudian tindakan apa yang harus dilakukan untuk meraih pilihan pengelolaan yang terbaik. Nah, keputusan pertama membutuhkan suatu pertimbangan mengenai nilai pengelolaan, sedangkan keputusan yang lainnya ini sifatnya teknis ya, pilihannya, tindakannya. Ini karena tujuan ini levelnya manajer ya, yang harus menetapkan ini levelnya level manajer, karena ini dampaknya itu biasanya sistemik. Ya, tidak hanya ke arah jenis yang diteliti, tapi juga ke arah ekologinya, bahkan ke arah kebijakan. Ya. Misalkan ini untuk untuk penanganan konflik harimau Sumatera atau penanganan konflik gajah.
ini kan dia levelnya kan tidak hanya level RT, RW, kampung, desa ya, tapi biasanya level lintas kabupaten malah lintas provinsi gitu kan. Artinya ini tidak bisa diputuskan oleh level teknis ya. Ya, ini pasti levelnya level kebijakan. Nah, pencarian solusi pengelolaan. Ini yang pertama, pencarian solusi dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama studi literatur. Penting studi literatur, makanya baca itu penting ya. Karena di situ sudah banyak melakukan studi literatur itu kita untuk mengidentifikasi nih apa saja informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengolahan yang baik dan benar dan efisien ya. Karena studi ini sudah misalkan khususnya untuk studi-studi yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini nggak harus di lokasi yang sama ya, ini bisa juga dari tempat lain. Nah, dari lokasi dari tempat lain yang kemudian dari tempat lain tersebut kita jadikan pembanding dengan lokasi yang kita kelola itu seperti apa. Kemudian apakah permasalahannya mirip gitu ya, sehingga alternatif solusinya itu bisa didapatkan dari situ. Terus apakah itu cukup? Ya nggak cukup gitu kan. Kita juga harus membandingkannya ini tadi dengan kondisi kita itu seperti apa, gapnya seperti apa. Terus dari gap itu, dari celah itu, perbedaan antara kondisi ideal dan non ideal itu kira-kira apa saja pengelolaan yang bisa kita lakukan. Yang kedua, melakukan penelitian eksperimen yang baik. Jadi melakukan penelitian juga itu penting. Selain tadi studi literatur, kita juga harus melakukan gimana ini ini compatibility-nya, rekomendasi yang ada itu dengan tempat kita ya, baik di lapangan atau di laboratorium atau penelitian yang sifatnya eksploratif, misalkan ekspedisi gitu ya. Yang ketiga, menerapkan dan mengevaluasi tindakan perbaikan yang dilakukan atas dasar studi literatur atau riset. Biasanya tahap ini masyarakat dilibatkan, karena yang pasti untuk mencapai keberhasilan pengelolaan itu pasti ada 3 faktor pembatas yang harus dilewati oleh pengelola. Yang pertama adalah pembatas ekologi, yang itu membatasi hidup dan matinya jenis yang kita kelola ya, karena sifatnya itu sudah takdir. Terus yang kedua itu adalah batasan finansial atau teknis, batasan teknis dan finansial, ini biasanya terkait dengan sumber daya ya. Terus yang ketiga adalah batasan sosial. Apabila yang pertama ini nggak bisa ya udah, memang nggak bisa di situ ya. Tapi kalau yang pertama bisa, kemudian yang kedua tidak bisa ya nggak bisa ya. Secara ekologi pas, tapi untuk dana pengelolaan nggak ada ya kita nggak bisa mengelolanya juga gitu. Atau kalau yang kedua, yang pertama dan kedua kebutuhan itu bisa dipenuhi, faktor batasnya sosial tidak mau, akan terjadi konflik. Nah, ini makanya ketika menerapkan dan mengevaluasi tindakan ini dibutuhkan keterlibatan masyarakat. Nah, pentingnya riset dalam pengelolaan yaitu konsep riset dibutuhkan di dalam pengelolaan satwa liar karena apa? Karena yang pertama, tindakan-tindakan pengelolaan satwa liar yang baik harus berlandaskan pada riset yang berkualitas yang dijadikan oleh tersedianya informasi yang objektif dan relevan. Nah, ini sangat banyak sekali ya, ini yang kriteria yang harus dipenuhi untuk mencapai tahap informasi objektif dan relevan ini. Nanti Anda akan di kelas-kelas selanjutnya Anda akan akan diajari mengenai desain penelitian. Artinya untuk baik itu desain penelitian itu harus tepat. Setelah pemilihan desain penelitiannya sudah tepat, itu dilanjutkan dengan apa? Dengan teknik sampling yang tepat, desain samplingnya. Nah, desain samplingnya yang sesuai dengan tujuannya seperti apa. Karena desain sampling ini sangat membatasi. Desain sampling ini sangat membatasi kemampuan data untuk dikelola, untuk diolah, dianalisis itu seperti apa. Ya, termasuk interpretasinya. Itu masing-masing desain sampling punya keterbatasan. Nah, makanya Anda nanti juga akan diajari di kelas selanjutnya. Terus kemudian riset eksperimental ini merupakan alat yang paling baik untuk mencari hubungan sebab akibat pada satwa liar dan lingkungan. Karena dengan adanya riset ini kita akan eksperimental itu biasanya nanti akan diuji dengan statistik ya, dengan statistik tertentu untuk mencari penyebab suatu fenomena. Kenapa kok fenomena itu terjadi ya, dengan cara yang objektif gitu. Ini penting. Nah, selain itu nanti Anda juga untuk belajar riset eksperimental ini nanti Anda juga akan diajarkan di
ditampung. Ini contohnya tadi ya, karena kegagalan pengelolaan, terus kemudian apa namanya, kemudian pihak pengelola Yellowstone National Park ini ya, Yellowstone National Park ini berusaha untuk mereintroduksi serigala yang sudah punah direintroduksi lagi ke Yellowstone. Sebenarnya programnya itu sudah dimulai sejak tahun 1970 ya, penelitiannya ya, sebelum pelepas liaran. Nah, bayangin aja 1970-an studinya ya, pelepas liarannya baru tahun 1990-an. Jadi membutuhkan waktu 20 tahun lebih ya sebelum melakukan pelepas liaran. Jadi penelitiannya itu sampai 20-an tahun lebih hanya untuk mengetahui kelayakannya. Setelah layak kemudian dilakukan pelepas liaran, ini datanya dimulai tahun 1995 ya. Ini tujuan akhirnya tuh kelihatannya sepele ya. Tujuan akhirnya dari kegiatan pelepas liaran ini adalah, tujuan finalnya itu adalah untuk untuk mewujudkan adanya pasangan 32 pasang serigala di Yellowstone National Park gitu ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana supaya di National Park di Yellowstone ini ada 32 pasang serigala yang kawin, yang breeding ya, breeding pair, pasangan kawin sebanyak 32. Kayaknya simpel, kecil banget gitu kan. Tapi ingat ya, sebesar apapun ukuran kelompoknya, misalnya kelompok serigalanya ada 25 gitu kan, dengan ukuran serigala yang ada yang 5 kelompok ini sama-sama ya, yang kawin itu cuma sepasang ya. Artinya ketika mereka bilang 32 pasang yang kawin, itu berarti ada 32 kelompok serigala. 32 Pak. Makanya banyak banget. Sampai saat ini belum tercapai. Karena masalahnya banyak banget. Karena termasuk salah satu masalah yang terjadi yang katanya termasuk signifikan untuk pertahanan hidup serigala di sana itu adalah ini ya, terjadinya global warming ini ya. Global warming. Yang mana dengan meningkatnya suhu ini tidak hanya berpengaruh terhadap metabolismenya, tapi juga termasuk yang menekan populasi itu sendiri, yaitu masalah penyakit. Nah, ini panda boom. Ini panda itu dulu populasinya sampai sedikit banget ya, sedikit sampai dianggap endangered gitu kan, distatuskan sebagai endangered species pada tahun 1988. Cuma karena upaya konservasinya itu cukup intens ya, bahkan ada NGO internasional yang dari Eropa itu menggunakan lambangnya ya, karena ikoniknya itu sebagai lambang institusinya, yaitu WWF ya. Itu yang lambangnya panda. Itu yang mereka mendedikasikan sumber dayanya untuk mengonservasi panda. Dan hal tersebut juga didukung oleh oleh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Cina sendiri yang untuk untuk konservasi panda ini, untuk menggait dana-dana atau donatur untuk pengembangannya gitu ya. Termasuk salah satunya kan ada yang disebut dengan panda policy itu, di mana pemerintah Cina ini meminjamkan panda untuk ke beberapa kebun binatang yang ada di seluruh dunia ini dengan timbal balik bayaran gitu ya, bayaran untuk mendukung konservasinya gitu. Nah, yang disebut dengan panda policy, yang mana akan diikuti oleh Malaysia dengan orang hutan policy-nya. Cuma kita lihat aja apakah itu terjadi atau tidak, karena sebelum itu terjadi sudah banyak yang komplain. Aku nggak tahu nanti nasibnya gimana. Nah, ini modifikasi hipotetiko-deduktif ya, metode untuk riset yang ditujukan untuk pengelolaan. Simple ya. Ini nanti Anda ketika praktek konservasi juga seperti ini ya. Ini, jadi awalnya itu concern atau perhatian konservasi ini kan didapatkan melalui pertama observasi lapangan loh. Ini kok ternyata kegiatan konservasi karena jenis-jenis tertentu ternyata mengalami penurunan populasi yang signifikan ya. Bahkan saat ini monyet ekor panjang yang jadi masalah aja ada di endangered species secara global gitu.
Walaupun kalau di Indonesia melimpah ruah sampai jadi masalah ya, tapi kalau ternyata di Indochina dan lain sebagainya habis karena diburu dan dimakan gitu ya. Terus juga bisa pengetahuan terdahulu, meraih studi literatur ya, itu ada beberapa masalah yang memang perlu diselesaikan untuk konservasinya. Atau juga bisa juga melalui common sense ya, melalui pendapat umum bahwa memang itu perlu, meskipun jumlahnya masih lumayan tapi harus mulai dipersiapkan langkah-langkah konservasinya. Nah, ini saya kira Indonesia lumayan agak maju saat ini ya. Ini mulai tahun ini kayaknya sudah mulai digodok undang-undang mengenai konservasi ikan. Setelah mengetahui bahwa ada jenis ikan air tawar Indonesia yang punah. sebelum datanya itu didapatkan udah punah duluan. Itu yang tenar itu ya, termasuk tenar di dunia itu Javan freshwater stingray itu ya, itu yang ikan pari air tawarnya Jawa yang ternyata sebelum dilakukan penelitian, sebelum dilakukan upaya konservasi, sebelum dilakukan upaya perlindungan sudah mengalami kepunahan oleh saat itu. Oleh karena itu, karena lumayan ramai ini isunya ya. Ini saat ini sedang digodok mengenai peraturan terkait dengan konservasi ikan. Terus kemudian juga dari masyarakat lokal ya, mungkin aja masyarakat lokal menganggap jenis-jenis tertentu itu sebagai binatang sucinya. Sebagai kalau di mana di Kalimantan atau di Papua itu dianggap sebagai totemnya, sebagai totem. Tapi beda ya, totem ternyata beda. Kalau totem yang di suku Indian itu kan totem itu untuk totemnya itu adalah untuk mengibaratkan perilakunya binatang yang sebagai binatang pelindungnya, sebagai binatang keberuntungannya yang menggambarkan sifatnya seperti apa itu. Tapi kalau di Papua itu totem itu adalah artinya itu kalau itu jadi totemnya itu berarti dilarang dikonsumsi ya, dilarang diburu. Kalau totemnya itu walabi atau kanguru itu berarti itu tidak boleh berburu walabi gitu ya. Dan juga yang pasti yang paling mendorong konservasi di Indonesia itu salah satunya adalah kebijakan nasional ya. Walaupun katanya ada resource based management, tapi ternyata tetap aja ini kita konservasi di Indonesia itu yang paling menekan kegiatan konservasi itu ada kebijakan nasional ya. Kebijakan nasional karena apa? Karena Indonesia ini kan banyak meratifikasi kebijakan internasional ya, sehingga untuk pelaksanaannya mereka kemudian diundangkan, maka undang-undang itu kemudian dibuat peraturan pemerintahnya dari PP-nya itulah lahirlah tindakan teknisnya seperti apa, pelaksanaan teknisnya dari aturan tersebut. Nah, ini dari tadi konservasi ini kemudian ada timbullah pertanyaan penelitian. Kenapa kok seperti itu gitu kan? Kenapa kok ada terjadi penurunan populasi? Misalkan tadi terjadi penurunan populasi primata, orangutan misalkan. Kok terjadi kenapa? Kemudian dibuatlah konseptual desain penelitiannya. Dari skop penelitian, skopnya itu meliputi batasan-batasannya ya. Batasan wilayahnya seperti apa, batasan waktunya seperti apa, terus kemudian levelnya mau berapa level yang diteliti gitu kan. Yang kedua adalah formatnya, mau eksperimen atau non eksperimen. Eksperimen itu berarti menggunakan ulangan yang melibatkan randomisasi dan statistik gitu ya. Atau non eksperimen, sifatnya cuma ekspedisi saja karena baru awal gitu ya. Sampai beberapa kayaknya tahun lalu itu juga masih ada ya ekspedisi Borneo itu ya, yang untuk mengetahui jenis-jenis ada berapa jenis baru. Ternyata katanya menemukan jenis baru waktu ekspedisi yang dilakukan oleh KLHK ya. Terus kemudian faktor-faktor yang dikaji itu apa saja? Apakah sosial, politik, ekonomi, atau ekologi atau apa ya? Terus kemudian variabelnya yang diukur apa saja? Nah, terus kemudian metodenya gimana caranya? Nah, ini terus kemudian hal itu diterjemah setelah ini sudah dilakukan, kemudian hipotesisnya apa? Kesimpulan sementaranya yang ditarik itu apa? Dari literatur dan lain sebagainya.
Nah, itu diterapkan ya. Kemudian setelah ada hipotesisnya, sampling tadi yang dipilih tadi kemudian dilakukan, kemudian pengumpulan datanya dianalisis secara statistik, ya, kemudian hasilnya diinterpretasi dan diaplikasikan. Setelah hasilnya diaplikasikan, ya, ini itu rekomendasinya seperti apa. Kemudian kalau ada rekomendasi berarti ada nanti ditindaklanjuti dengan pembuatan guideline dan kemudian diaplikasikan guideline-nya itu. Setelah itu gimana setelah diaplikasikan? Dampaknya nyata nggak terhadap penurunan populasi ataupun peningkatan populasi? Kalau seperti itu, untuk tahu seperti itu nanti dicek lagi, ada monitoring dan refleksi berkelanjutan. Ya. Terus kemudian kalau nanti dicek apakah sudah menjawab dari concern konservasinya tadi. Kalau belum ataupun ada yang tidak lanjuti, kemudian siklusnya berulang. Seterusnya seperti itu. Kesimpulannya ya, untuk menjadi pengolah satwa liar yang baik harus mengetahui tidak hanya bagaimana dan apa yang harus dimanipulasi, tetapi juga harus dapat menjawab mengapa setiap tindakan pengolahan itu bisa dibenarkan. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kelas saya akhiri ya. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di hari Selasa di waktu standar ya. Oke, masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.